Oke. Nah, ini adalah eh, pertama kali kan ini akan menjelaskan ya, sharing terlebih dahulu tentang pemaafan ya. Pemaafan itu seperti apa. Nah, pastikan ini semua bisa stay sampai akhir karena nanti juga Kakak Umi akan menjelaskan tentang bagaimana tekniknya sehingga kita harus menyiapkan alat tulis. Di sini kalau dalam Islam untuk pemaafan sendiri, pemaafan ini adalah sikap lapang dada. Nah, kita bersikap lapang dada untuk menghapus kesalahan orang lain tanpa dendam atau hukuman. Nah, ini mencerminkan akhlak mulia dan ketakwaan serta menciptakan kedamaian sosial. Nah, kemudian kalau kita kaji kembali dalam Islam, memaafkan itu kata kakak semua ayah bunda yang hadir hari ini itu sama dengan password kita ya, jalan menuju kemuliaan. Karena ini adalah ternyata dengan kita memaafkan terlebih dahulu adalah syarat meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa sama-sama belajar dan membuka kembali di Quran surat Ali Imran, surat ketiga, di ayat 133 sampai 134. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita ingin meraih ampunan Allah, yuk kita juga harus bersegera gitu ya. Bersegera bagaimana nih menyediakannya seperti apa? Syaratnya adalah memang memaafkan dulu, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan memang termasuk hamba yang bisa menahan amarahnya ya, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di sini kalau dimaknai ya kakak-kakak, sahabat, bunda yang hadir, di sini membersihkan hati dari dendam itu sama dengan kita akan memiliki bekal kebahagiaan sejati. Jadi ini adalah kunci awal bagaimana kita bisa meraih tadi ya ampunan Allah dengan memaafkan dan ini adalah bekal kebahagiaan sejati. Oke, selanjutnya ini ada dalilnya ya. Selain tadi di Quran surat Ali Imran tadi ada juga surat An-Nur. Wah, ini tambah meyakinkan kita untuk oke ternyata memaafkan itu sepenting ini ya. Nah, di Quran surat An-Nur di ayat 22 di sini dijelaskan yang artinya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Ah, di sini Allah sudah sangat jelas ya di surat An-Nur ini kalau kita ingin disayang Allah, ingin diampuni Allah berarti kuncinya adalah kita memaafkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga hadis nih yang menjelaskan tentang pemaafan. Di sini ada dua hadis ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Kemudian hadis lainnya bersabda Allah akan meninggikan derajat hambanya yang suka memaafkan. Wah, Masya Allah, tabarakallah ya, ternyata ya kakak-kakak, ayah bunda yang hadir, kalau kita memaknai ternyata memaafkan itu sulit ya kan ini, ya prakteknya memang sulit ya, ayah bunda dan kakak-kakak semua. Nah, di sini kita akan belajar ya nanti bagaimana sih teknik memaafkan gitu ya. Jadi pastikan kita hari ini mengosongkan gelas kita sama-sama untuk mendapatkan ilmu baru mungkin ya, kalau yang belum pernah atau yang sudah, tapi ingin kita nge-refresh lagi, nge-upgrade lagi ilmunya. Jadi kita sama-sama terus belajar memperbaiki diri. Kemudian setelah tadi kita belajar ya, ternyata dari Quran dan hadis pun dijelaskan dengan sangat detail bahwa kuncinya adalah memaafkan dulu. Kalau kita memaafkan, insya Allah itu Allah tuh memang akan menyayangi kita dan mengampuni dosa kita juga. Nah, di sini kita juga bisa belajar dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau baru ditinggalkan istrinya tercinta, kemudian mengalami kesedihan ya, tahun kesedihan. Kemudian beliau berdakwah di Taif. Harapannya kan kalau misalnya berdakwah ya
mungkin harapannya kan langsung diterima ya gitu ya. Tapi ternyata di Taif ini Nabi Muhammad SAW malah dilempari batu gitu ya, sampai-sampai mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu dari penduduk Taif. Tapi beliau mempunyai akses, padahal ya ditawari oleh malaikat Jibril, mau didoakan, mau mau apa gitu ya, kalau misalnya kita mau nggak, kalau misalnya disakiti membalas balik gitu ya, kalau terjemahan bebasnya mungkin ya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Nabi Muhammad hanya berdoa, ya Allah beri mereka hidayah, karena harapannya siapa tahu dari generasi mereka itu akan mendapatkan generasi-generasi yang memang akhirnya bisa membela Islam. Kalau di sini memaafkan berarti bukan suatu kelemahan ya, tapi kekuatan iman. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita belajar dari kisah ini, kisah Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau berdakwah walaupun tetap disakiti, tapi beliau memaafkan, itu bukan berarti lemah. Nah, kemudian manfaatnya apa sih? Manfaat untuk kita memaafkan orang lain gitu ya. Dampak positifnya adalah yang pertama itu kita bisa menurunkan stres dan tekanan darah. Ini sudah ada ya studi jurnalnya, studi Journal of Behavioral Medicine di tahun 2016. Kemudian yang kedua, dengan kita memaafkan, itu kita bisa meningkatkan imunitas dan kualitas tidur yang lebih efektif gitu ya. Nah, mungkin masih ada yang merasa, aduh, kok aku kayaknya susah tidur gitu ya. Oh, aku kayaknya sering ngerasa badan capek atau misalnya sering ngerasa deg-degan tiba-tiba gitu. Ada apa nih? Nah, boleh nanti dicek di screening ya. Nanti boleh di sesi praktek tuh Kakak Umi akan menjelaskan lebih detail ya kenapa memaafkan itu memang ujung-ujungnya nanti bisa membuat lebih sehat dan kualitas tidur juga lebih enak dengan nanti dengan tips dan triknya. Kemudian ternyata dengan kita memaafkan pun hati lebih tenang, pikiran jernih. Karena kita itu kalau misalnya memiliki dendam, itu biasanya respon tubuh gitu ya, fisik yang dirasakan itu kan suka ada tiba-tiba gitu ya, kalau ketemu orang yang kita masih sebel gitu ya, masih kesel, tiba-tiba deg 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 gitu ya, jantung itu deg deg degan. Nah, apakah di antara kita masih ada yang seperti itu gitu ya? Nah, masuk saya juga kadang kalau masih ada aduh kesel atau apa ya, duh masih deg 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 deg. Wah, berarti ini ada apa nih, dicek dulu ya, dicek dulu, di screen dulu. Nah, ternyata memang dengan kita memaafkan memang ujung-ujungnya hasilnya adalah hati lebih tenang dan pikiran jernih. Gitu ya, sahabat ayah bunda yang hadir di siang hari ini. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah tadi kita ini tipis-tipis aja ya dampak manfaat dari kesehatan. Kemudian tadi kita sudah bahas juga tentang dalilnya dalam Quran dan hadis. Nah, di sini juga kalau kita cek kembali ya ciri-ciri utama dari pemaafan ini ada beberapa ya, ada melepaskan emosi negatif ya. Salah satunya kalau kita melepaskan emosi negatif tadi ya, ada rasa benci, sakit hati, atau prasangka buruk gitu ya. Ini tuh apa ya, kok aku rasanya makan juga kurang nikmat biasanya ya, atau masih kepikiran, terus misalnya belum bisa mindful gitu ya. Nah, itu boleh kita screening lagi ya. Sebentar nih, apa nih yang aku pikirin gitu ya. Ada rasa apa nih? Ternyata masih ada nih emosi negatif. Boleh nanti kita proses gitu ya. Kemudian memaafkan juga bukan berarti melupakan gitu ya. Karena memang pemaafan itu tidak berarti mengabaikan kesalahan atau membiarkan perilaku buruk terulang, melainkan memilih untuk tidak terus terikat pada dampak negatifnya. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses internal. Seringkali dimulai dari pengakuan diri sendiri untuk berdamai dengan situasi ya, meskipun tidak selalu melibatkan rekonsiliasi dengan korban. Dan yang terakhir, keputusan sukarela. Jadi memaafkan ini adalah keputusan sukarela yang dilakukan tanpa paksaan sebagai bentuk kematangan emosional atau spiritual. Wow, Masya Allah ya. Nah, ini adalah beberapa ya sebetulnya dari tadi ya definisi memaafkan, kemudian eh, dari Quran dan hadis juga sudah dijelaskan dan bagaimana ternyata memaafkan itu adalah pintu awal ya kita